Nah, tentunya diskusi ini akan berlangsung dengan lebih menarik kalau akan dimoderasi oleh ahlinya. Oleh karena itu, saya akan mengundang langsung saja moderator kita pada sore hari ini. Selamat datang dan silakan hadir kepada Bapak Andreas Widodo. Selamat sore, Pak Andreas. Ya, selamat sore, Mbak Santi. Pak, izin memperkenalkan sedikit ya, Pak ya. Silakan. Memperkenalkan Bapak. Ya, baik. Sedikit saya memperkenalkan Pak Andreas. Beliau adalah alumni Teknik Kimia ITB angkatan 88 dan juga beliau meraih gelar Master of Science-nya di TU Delft serta doktorat di Teknik Kimia ITB. Lalu beliau sekarang adalah Ketua Bidang Profesi Ikatan Alumni Teknik Kimia ITB dan juga saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Energi Manajemen Indonesia Persero. Baik, Pak Andreas, langsung saja waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Santi. Selamat sore yang saya hormati para alumni senior teknik kimia dari ITB maupun dari teknik kimia yang lain, juga teman-teman saya alumni, adik-adik, ya baik yang mungkin tadi masih ada mahasiswa atau sudah lulus ya. Senang sore ini bisa bertemu pada acara webinar series pengembangan SDM Ikatan Alumni TK. Jadi berdasarkan PDB kita saat ini, kita itu masih merupakan negara yang digolongkan sebagai berpenghasilan menengah, ya, di mana beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah kita juga karena adanya pandemi sempat terkonversi demikian ya, dari menengah tinggi menjadi menengah bawah. Nah, untuk mencapai masyarakat yang berpenghasilan tinggi, tentunya kita perlu pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi lagi dari yang ada selama ini. Secara teori ekonomi, dari yang saya ketahui bahwa dikatakan bahwa apapun drivernya pertumbuhan ekonomi itu pada akhirnya akan melandai atau tidak bertumbuh kembali. Kecuali jika ada inovasi-inovasi teknologi yang signifikan. Nah, hal inilah yang akan menjadi pusat dari pembicaraan webinar pada sore hari ini, sebagaimana tadi sebagian sudah diuraikan oleh Bu Tanti. Kita ingin mendengar dan nantinya berdiskusi tentang hal-hal yang pertama, sebenarnya target pertumbuhan ekonomi seperti apa sih ya, supaya kita segera secepat mungkin menjadi negara berpenghasilan atau berkesejahteraan tinggi gitu. Peluang dan tantangan apa saja yang ada di sana yang membutuhkan khususnya kontribusi inovasi dari para insinyur kita. Yang kedua juga kita ingin mendengar dan juga berdiskusi nanti sebenarnya bagaimana tingkat inovasi kita ya. Kita seringkali merasa lebih, kalau orang Indonesia lebih pintar lah ya daripada orang Malaysia, orang Sini dan sebagainya. Apakah itu benar seperti itu? Dan kalau kita ternyata juga masih belum inovatif, kira-kira bagaimana caranya supaya kita ini umumnya ya, tentunya ada banyak juga orang yang inovatif di Indonesia, tapi umumnya supaya semuanya bisa menjadi secara umum lebih inovatif. Pada akhirnya kita ingin mendengar contoh nyata dari apa yang telah dilakukan, inovasi-inovasi dilakukan dari alumni kita yang dipandang cukup berhasil, begitu ya. Bagaimana kisah-kisahnya gitu, tantangan-tantangannya dan seni-seninya supaya keberhasilan itu walaupun dengan susah payah akhirnya bisa dicapai. Untuk itu telah hadir bersama kita 3 pembicara yang diketahui sangat kompeten, tidak diragukan lagi di dalam bidangnya masing-masing, yaitu pertama Ibu
Amalia atau Mbak Winnie ya, biasa kita kenal dari kalangan pemerintahan nanti untuk berbicara masalah yang pertama tadi. Kemudian yang kedua ada Pak Tatang Hirnas, akademisi sekaligus pemikir dan pelaku inovasi, dan yang terakhir adalah nanti ada Mas Yanus atau nama lengkapnya Mas Setio Yanus Sasongko, ini adalah pengusaha pelaku inovasi, demikian ya. Mungkin bisa disampaikan untuk berbicara tentang topik-topik 1, 2, 3 tadi. Nah, dengan itu nanti kita harapkan dan diskusi-diskusi yang ada bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang berguna untuk umum sekaligus bisa menjadi masukan kepada Ikatan Alumni Teknik Kimia, pengurusnya, khususnya di bidang 1 tadi, untuk nanti bisa dikerjasamakan dengan bidang yang lain supaya kita bisa melakukan program-program yang nyata di dalam mewujudkan inovasi ini.